Masalah TPP ASN di Bengkulu Tengah bukan cerita baru. Pada Mei hingga Juni lalu, isu ini sempat mengemuka, dibahas di ruang publik, dan setelah itu TPP akhirnya dicairkan. Namun hari ini, persoalan yang sama kembali terulang. 6 bulan TPP belum dicairkan, dan ASN kembali berada dalam ketidakpastian. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP memang bukan gaji pokok. Namun penting dipahami publik, TPP juga bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Ia direncanakan, dievaluasi pemerintah pusat, dibahas bersama DPRD, lalu disahkan dalam APBD. Artinya, sejak awal kebijakan ini dibuat dengan asumsi bahwa daerah mampu menanggung konsekuensi fiskalnya. Dalam penjelasan pemerintah daerah, seperti yang juga disampaikan pada pembahasan sebelumnya, kemampuan kas daerah kembali menjadi alasan utama. Secara administratif, istilah ini memang dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun secara tata kelola, perlu dijelaskan dengan jujur. Kemampuan kas bukan faktor yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari perencanaan anggaran dan pengelolaan arus kas. Jika kemampuan kas menjadi kendala ketika tahun anggaran sudah berjalan, maka pertanyaan yang wajar muncul adalah sejauh mana perencanaan fiskal dilakukan secara realistis sejak awal. Risiko anggaran seharusnya dikelola di meja perencanaan, bukan dibebankan di tengah jalan kepada aparatur yang tidak menyusun kebijakan. ASN berada pada posisi yang tetap bekerja, tetap melayani publik, dan tetap memenuhi kewajiban negara. Maka wajar jika mereka berharap kepastian atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri. Apalagi kita berada di penghujung tahun, saat banyak ASN ingin memenuhi kebutuhan keluarga atau sekedar menyiapkan tabungan. Dan perlu ditegaskan, sekecil apapun nilai TPP, bagi ASN itu bisa menjadi dana yang sangat berarti. Isu ini bukan soal melawan pemerintah, dan bukan pula soal tidak memahami kondisi daerah. Ini adalah soal tata kelola anggaran yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan tanggung jawab moral kepada aparatur yang menopang jalannya pelayanan publik. Karena pemerintahan yang kuat bukan hanya soal bangunan yang berdiri, tetapi kepercayaan yang dijaga. Dan kepercayaan lahir dari kebijakan yang konsisten serta manusiawi. Saya Rio Kajur dan ini Suara Rafflesia, media nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.